Langkah PPP tinggalkan PDIP semakin jelas. Sandiaga Uno ngaku siap jika diajak gabung Prabowo Gibran. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya. Tapi asal Pancasilais, asal menerima Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, rakyat kita terima. Tapi kalau ada yang mau pindah, kita juga tidak menahan. Ya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Partai Persatuan Pembangunan PPP telah memastikan tidak mendukung PDIP untuk melakukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Ya, meski satu koalisi dengan PDIP dalam Pilpres tahun 2024 dengan mengusung Ganjar Mahfud, PPP memastikan memilih jalan sendiri dan PPP tidak ikut bersama dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS untuk melakukan hak angket yang diduga memiliki niat melengsarkan Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga kader PPP secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo Gibran masuk kabinet. Apalagi, Sandiaga Uno pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2019-nya. Prabowo Gibran telah unggul dalam hitung cepat yang dilakukan lembaga survei. Tak cuma itu, kemenangan Prabowo Gibran juga semakin terlihat setelah KPU mengungkapkan hasil realcon yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 58%. Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia dan Pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa, kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 26 Februari 2024. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya, imbuhnya kendati begitu. Ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut. Ia menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang, Kalimantan Barat, hingga ke Australia. Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp1.700 triliun, puter Sandi. Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus. Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita, ungkap Sandi. Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya, bukan prerogatif saya. Itu prerogatif di pemerintah, Presiden yang terpilih. Jelasnya PPP tolak hak angket. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan PPP menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu merespons desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angket dalam dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP Faisal Kasinur yang mengaku mengkhawatirkan hak angket justru memicu perpecahan. Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti. Kami rasa tidak perlu sejauh itu, hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya, kata Zarkasi dalam keterangannya Jumat 23 Februari 2024.